ini menguraikan konsep dasar keperawatan kritis dan menguraikan etik legal dan tren isu. Ya, kemudian CPMK 2 ini melakukan asuhan perawatan prosedur khusus pada pasien dengan kritis pernapasan. Ya, kemudian banyak ini, ada 6 ya. Dan melakukan asuhan keperawatan prosedur khusus pada pasien dengan kritis saraf, pencernaan, dan muskuloskeletal, integumen, dan endokrin. Ya, oke. Kemudian CPMK 3 ini berhubungan dengan melakukan keperawatan pada pasien dengan disritmia, nanti jantung ya. Kemudian melakukan asuhan keperawatan pasien dengan kritis hematologi. Ya, hematologi ya. Misalkan apa? Di IC ya, di IC atau bisa juga DSS ya gitu. Atau leukemia. Nah, itu juga. Oke. Kemudian CP4 ini berhubungan dengan melakukan prosedur hemodialisa dan melakukan prosedur peritoneal dialisa. Jadi ada dialisa itu ada 2, ya hemodialisa melalui mesin dan melalui perut. Oke. Kemudian CPK 5, CPMK 5, CMPK 5 ya. CPMK ini terbalik-balik ya. CPMK 5 melakukan asuhan keperawatan prosedur intraoperasi dan melakukan prosedur post operasi ya, post operasi gitu ya. Nah, ini pemetaannya ada CPMK dan hubungannya dengan CPL semua ya harus itukan ya. Ini pemetaan CPMK dengan sub CPMK-nya. Ya, ini mampu melakukan aplikasi konsep perawatan, mampu melakukan asuhan, banyak ininya ya. Ini berhubungan dengan materi nantinya ya. Mampu melakukan asuhan keperawatan kritis. Nah, ini materinya ya, bahan materinya ada 14. Ada 14 pertemuan, ya ada 14 pertemuan. Satu konsep dasar keperawatan kritis, ya kemudian ada tren dan isu, kemudian asuhan keperawatan kritis pernapasan, perawatan kritis saraf, kemudian kritis pencernaan, muskuloskeletal, integumen, endokrin, kemudian disritmia jantung, kritis hematologi, kemudian hemodialisa, peritoneal dialisa, intraoperasi, dan post-operasi. Bentuk pembelajaran, ya diskusi ya, diskusi tutorial ya, tutorial ya. Anda nanti akan dikasih tugas dalam hal ini ya biasa ya membuat makalah plus nanti dipresentasikan ya. Mungkin dosen nanti akan memberikan tanggapan juga dan kayaknya nggak keburu deh kalau ngasih materi sih ya. Ya hanya cuman 1 jam gitu ya. Ya cuman 1 jam. Ya kalau dilonggarkan lagi 2 jam gitu ya walaupun di situ satu SKS ya enak juga tapi kayaknya waktunya masih ada tuh longgar-longgar ya. Ya longgar-longgar ya silakan saja kalau misalkan lebih sedikit ya. Ya oke. Jadi waktunya hanya sedikit, jadi tolong mohon perhatiannya untuk bisa diselesaikan lebih cepat lagi ya. Dan karena sedikit ya Anda harus mungkin insya Allah harus on time ya, termasuk juga dosennya harus on time karena waktunya hanya sebenarnya 45 menit 1 jam itu ya. 50 lah maksimal pun gitu ya. Ya, atau maksimal lagi 1 jam lewat gitu mah ya. Ya, tapi ya masih bisa apa namanya, ya kompromi lah, ya kompromi saja. Teknik dan instrumen penilaian. Nah, ada penilaian di sini.
Ada kriteria, ini ada sangat baik, ya, baik, cukup, ya, nih kalau nilainya sekian. Ya, kemudian ada ini namanya. Kemudian teknik penilaian ada tes tulis, observasi dan penugasan. Ya, bentuk penilaian ini ada MCQ, ya, ada uji tulis, ya, ada uji tulis, ya, ada uji tulis, kemudian ada uji praktek, ya, termasuk observasi. Nah, ini, ya, oke, jadi ada T, tinggi juga 50%, ya, oke, kemudian ada keterampilan dan ada sikap, ya, ada keterampilan dan sikap. Plus ada P, 80% prakteknya dan 20%. Ini nanti ditambahin sikap sama ini. Ya, oke. Ini sumbernya, silahkan bisa dilihat sumbernya. Ya, nanti bisa dilihat saja, ya. Nggak di PDF ini kok, itu juga masih bisa di copy. Oke, lanjut ke materi. Nah, aturan besok biasanya ada kegiatan apel, biasanya bablas, malah suka ada penjelasan-penjelasan, jadi hari Senin itu tidak bisa menjamin kalau pagi, ya, oke, tidak bisa menjamin tepat waktu, ya, dan lain sebagainya, ya, sehingga mohon maaf, ya, saya alihkan ke malam Senin gitu, ya, untuk penjelasan programnya, ya. Adapun nanti ada jam yang harus misalkan besok Senin, ya, Anda bisa pakai untuk diskusi, ya, untuk diskusi membicarakan materi-materinya, ya, seluruh kelompok gitu, ya, seluruh kelompok apa aja yang harus dilakukan, ya. Ya, apakah tanda tangannya? Tanda tangannya juga, ya, tetap, tapi manual, ya. Tanda tangannya nanti manual, ya. Ya, tetap ini masukin juga, ya. Ya, penjelasan program, ya. Jam ini juga, ya, penjelasannya, nggak usah yang hari ini, nggak usah dimasukin, ya. Nggak usah dimasukin, tapi tetap ada fotonya, ya, ada foto untuk, ya, kalau ada penjelasan, ya, kalau ada penjelasan, oke. Ya, kalau bisa dipisahkan, ya, antara A, B, sama RKI, ya. Apa namanya, ya, Anda kan udah luar biasa, ya, gadgetnya, ya. Ya, oke. Nah, untuk hari 18, tanggal 18, ya, ini kelompok siapa ini? Kelompok satu, ya. Ya, ini kelompok satu tugasnya nanti nanti oh, udah dapat belum materi itunya, silabusnya, ya? Insyaallah sih udah disebarkan, ya, udah disebarkan. Ya, ini materi saya, ya, ini materi saya, ini isi-isinya, silahkan, ya, Anda analisa, ya, ini konsep dasar, ini termasuk ini materinya, ya, oke. Ini kelompok satu, ya, kemudian yang ini adalah kelompok 2, ya, materinya ini tren dan isu, ya, tren dan isu. Oke, termasuk situ perawatan holistik, kontrol nyeri dan etik legal. Ya, ini juga saya yang itunya, ya. Kemudian CPK 2, ya, CPMK 2, ini terdiri dari ini pernapasan, ya, sistem pernapasan, ya, termasuk di sini mulai dari pengkajian, gangguan ARDS, ya, dengan prosedur manajemen jalan napas, ya, di sini materinya, ya. Kemudian
saraf ya. Ini termasuk sini gangguan mulai dari pengkajian, kemudian gangguan injuri pada saraf dan prosedur monitoring intrakranial. Ada prosedurnya ya. Kalau bisa ya cari video-videonya juga boleh, silahkan ditambahkan ya. Oke, video-videonya Anda insya Allah sih pandai-pandai mencarinya ya. Kemudian selanjutnya kelompok 5 ini krisis pencernaan. Sama pada prinsipnya ini perdarahan, gangguan intestinal, dan laparotomi ya. Ada prosedurnya di sini ya, prosedur manajemen cairan dan elektrolit ya. Ini tanggalnya udah ada di situ ya, silakan nanti dilihat. Ini Budes ya, ini juga Budeswani yang ini tentang kritis muskuloskeletal ya, tentang muskuloskeletal. Ini ada gangguan multiple fraktur multiple fraktur ya, dan prosedur manajemen sepsis. Ini prosedurnya bagaimana manajemen sepsisnya ya. Kemudian ini kritis integumen ya, ini integumen ini mulai dari pegan, termasuk di sini adalah gangguan luka bakar ya, luka bakar bagaimana. Nah, yang ketiganya adalah prosedur manajemen perawatan luka dan penghitungan luas derajat luka bakar. Di sini ya. Ya, bagaimana? Oke, silahkan dibikin makalahnya, bikin PowerPoint-nya, mungkin kalau bisa dilengkapi dengan video-videonya, monggo. Ya, juga dilengkapi dengan apa namanya, kasus ya, kasus yang ada di internet dicari. Ya, kasus yang ada di internet. Oke. Kemudian gangguan endokrin. Ya, termasuk di sini adalah asidosis metabolik ya, metabolik diabetikum. Ya, prosedurnya di sini adalah manajemen asidosis metabolik. Ini nanti Bu Ratna ya. Kemudian jantung sini ya. Ini jantung termasuk di sini ACS. Bukan AC Sudrajat ya di sini ya. Akut coronary syndrome ya. Akut coronary syndrome dan disritmia. Ya, dan disritmia. Disritmia itu banyak gitu ya. Ya, disritmia itu banyak. Ya, apa aja gitu. Oke, tapi yang fatal lah minimal. Ya, dalam ini misalkan ventricle fibrilasi, ventricle tachycardy, ya, kemudian apa namanya, eh, PA ya, PA, pulse electrical activity. Ya, pulse electrical activity. Gambarnya ada, tapi nadinya tidak ada. Gitu. Yang termasuk apa aja gitu ya. Anda cari gitu di situ ya. Ya, kemudian ada prosedur manajemen nyeri dada dan manajemen ACLS. Ya, ini berhubungan dengan apa namanya? Apa sih yang harus dilakukan kalau ada ventricle fibrilasi, ventricle tachycardy gitu ya. Ya, mungkin harus semua ini ya, harus semua karena di ruangan itu ya eh, semua ada ya, semua ada ya, termasuk misalkan yang atrial flutter ya, ya apa sih itunya apa namanya, urutan-urutannya yang harus dilakukan gitu ya. Anda nanti cari di internet banyak juga ya, ACLS-nya, ACLS berbagai macam gitu ya. Oke, nah baru ada UTS ya, ulang tahun, ulang tahun, UTS, uji apa namanya UTS? Ujian tengah semester ya. Ya, ujian tengah semester. Oke, ujian tengah semester. Oke. Di tanggal
Mudah-mudahan di tanggal 22 ya, di tanggal 22 Agustus. Nah, berarti kita harus belajar. Ini biasanya, aduh nilainya saya suka sangat menyedihkan gitu. Kalau nilai pengetahuan itu ya, nggak tahu, bingung juga ya, ya itu ya. Ya mungkin ya berhubungan dengan pengalaman dan juga belajarnya itu. Ya biasanya sangat kurang ini ya untuk UTS dan UAS ya. UTS dan UAS ini sangat kurang nilainya. Biasanya dibantu dengan tugas makalah. Nah, tugas makalah dan ujian kuis ya, kuis ya, kuis ya. Mudah-mudahan nanti bisa menggunakan untuk kuisnya menggunakan Philep ya, Philep atau apa sih yang dari itu teh? PLC ya, PLC. Ya, tapi saya tidak janji juga, tidak janji bisa enggak. Saya coba dulu nanti saya cek dulu PLC-nya apakah sudah bisa belum. Ya biasa suka terlambat tuh PLC-nya. Kita udah jalan 2 minggu baru bisa jalan. Makanya suka bingung saya menggunakan PLC-nya. Ya aturan ya seminggu sebelum atau ya seminggu atau 2 minggu sebelumnya ya harus sudah bisa digunakan. Ya tapi ini juga berhubungan dengan pembayaran Anda gitu ya. Pembayaran UKT Anda, pembayaran UKT Anda selesai ya seminggu sebelumnya, ya bisa juga langsung di ya PLC-nya aktif gitu ya. Ya, oke. Terus selanjutnya adalah kritis hematologi. Nah, ini ada leukemia, ada DIC, sama DSS. Ya, iya, kehilangan. Nah, kehilangan apa? Kehilangan trombosit. Nah, DIC itu kehilangan trombosit, DSS juga kehilangan trombosit. Ya, ya, habis trombositnya DSS karena kuman apa namanya DHF. Sedangkan di IC, nah lain lagi ya penyebabnya. Oke, bisa berbagai macam. Leukemia, jelas-jelas kalau leukemia itu adalah leukositnya atau limfositnya yang meningkat sehingga mempengaruhi apa namanya komponen lain, yang produksi komponen lain. Ya, ya Anda pelajari di sini ya. Kemudian ada prosedur manajemen transfusi darah dan manajemen cairan, juga motor ini pemantauan, monitoring dan perawatan CPP. CPP ya CPP. Oke. Kemudian kelompok 12 ini kritis hemodialisa ya. Hemodialisa ini Budes ininya ya. Ya, ini ada gagal ginjal, ada prosedur manajemen hemodialisa. Ya, nanti urutannya bagaimana, tapi secara konsepnya bagaimana gitu ya. Iya. Ini juga sama peritoneal dialisa tapi ya, ini sama juga ya. Ini prosedurnya bagaimana? Itu menggunakan dialisa tapi menggunakan perut ya. Perut dalam ini pencernaan. Ya, ya. Kemudian ada kritis intraoperasi ya, sama juga ini pengkajiannya gimana, gangguan intraoperasi, kemudian prosedur manajemen intraoperasi. Kemudian yang selanjutnya ini post operasi, intraoperasi. Oh, intra lagi. Oh, ini harusnya post ya ini. Ini post ya. Kritis post operasi. Oh, nggak bisa diubah. Ya ingetin aja pada kelompok
14 ya, pada kelompok 14 itu pos operasi ya, bukan intra operasi. Oke, nggak teliti itu saya ya. Ya. Oh iya, iya nanti. Waduh, loncat ke bawah, euy. Ya, ini pos operasi ya. Oh iya, iya, salah, salah. Oh iya, 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 iya. Aki-aki dasar. Mm, iya, yang bawahnya yang pos ya. Pos operasi, pos operasi. Thank you koreksinya. Ya, saya juga nggak koreksi lagi ya. Maklum ya. Aku yakin aja. Nah, ini jadwal pembelajaran untuk praktikum ya untuk kelas A di bulan Oktober, mulai tanggal 21 Oktober. Ya, kemudian kelas B September tanggal 23, seminggu ya. Dan kelas RKI Oktober juga tanggal 7 ya. Oke, jadi kelas B dulu ya. Kelas B dulu. Itu pengaturan dari Kaprodi ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang harus kita ini kan. Ya, satu konsep keperawatan dalam ini apa aja yang harus dikuasai ya, yang harus dikuasai. Ini mulai dari proses keperawatan dan dokumentasi di ruang di ruang apa? Di ruang kritis. Kemudian clinical tools ya. Ini clinical pathway sini ya. Ya, alurnya bagaimana sih? Kemudian praktik terbaik atau evidence base ini berhubungan dengan apa namanya? Hasil penelitian. Ya, hasil penelitian. Oke, ya. Kemudian ada manajemen nyeri, ya praktikumnya nanti. Kemudian ada kritis jantung. Ya, dalam ini adalah mulai pengkajian, pemeriksaan fisik, termasuk adalah gangguan ACS, disritmia, dan prosedur manajemen nyeri dada. Ya, oke. Kemudian ada hemodialisa, kritis hemodialisa, mulai dari riwayat. Kemudian ada gangguannya ini, plus prosedurnya. Oke, terus untuk praktikum yang lain, ini pengkajian sama ARDS, prosedur manajemen jalan napas. Syaraf sama, ada teknik pengkajiannya bagaimana, sampai diagnosis, menuliskannya juga, gangguan injuri saraf, saraf pusat dan perifer, juga prosedur monitoring intrakranial dan pemeriksaan fisik syaraf. Ini siapa ini? Yang sarapan Ibu Dewi Luciani.
Kemudian nanti prakteknya yang ini pengkajian, kemudian gangguan perdarahan, gastrointestinal, dan manajemen cairan. Ya, ini Bu Deswani, sama juga Bu Des, ini muskuloskeletal, kemudian hemodialisa, ini Bu Des juga. Peritoneal dialisa juga Bu Des, ya. Ini ada apa namanya yang harus kita kuasai gitu ya. Oke, ini sih hanya sedikit ya. Kalau udah di ruangan, waduh seabrek apanya penyakitnya ya. Ya, seabrek penyakitnya banyak gitu ya. Ya, oke. Kemudian integumen ya kita ambil luka bakar saja yang kritis ya. Kalau korengan masuk nggak? Ya enggak ya. Itu mah penyakit dalam KMB gitu misalkan ya. Ya, oke. Kemudian endokrin ya. Kajian penyakit pemeriksaan fisik dan tes diagnostis ini gangguan asidosis metabolik dan prosedur manajemen asidosis metabolik. Oke, prosedur manajemen intraoperasi. Kemudian yang lainnya adalah post operasi. Ini post operasi ya. Post operasi. Terus selanjutnya udah. Nah, kemudian kemungkinan nanti bisa OC ya. Bisa OC kemungkinan ya, atau nanti kita bicarakan lagi walaupun eh, ya OC-nya ya mungkin sangat sederhana mungkin nanti ya. Oke, ini topik kelompok, ya. Mudah-mudahan cocok dengan yang bawah, yang bawah penjadwalannya. Coba lihat ya, ini Aceh Aceh. Kalau nggak cocok ya nggak boleh buat. Dewi Dewi, Budes. Oh ya udah cocok lah, insya Allah mudah-mudahan. Oke, ini kelompoknya ya kembali yang lama ya, yang di apa tuh manajemen apa kemarin, manajemen manajemen atau Gadar ya kalau nggak salah ya Gadar ini ya, ya hampir sama ya kelompoknya, tak apa-apa ya mungkin lebih akrab ya. Oke, ini Ruth Teres, ada yang salah nggak namanya Neng? Atau ada yang mengundurkan diri nggak di kelas A? Halo, Izin Pak, nggak ada Pak. nggak ada ya? Izin Pak, buat di Alhamdulillah. kelas A ada tambahan murid satu, atas nama Siapa? Bintang ditaruh di di kelompok berapa ya Pak? Di kelas mana Bintang? Di kelas 4A Pak. 4A ya? Iya, Ya udah, kita masukin ke yang dua ya. Ini tiga nih ya. izin Pak, Pilih di tahu ini nggak? masih 4B Pak, di Ini atas empat Pak. b ya? Iya, Oh iya, ini sini ya. Oh, semuanya. Oh, ini ya. Oke, kita masukin ke
Kelompok sini aja ya. Udah sama 3 semuanya. Siapa namanya? Bintang apa? Muhammad Bintang, Pak. Muhammad Bintang ya? Iya. Muhammad Bintang itu yang jatuh ya dari motor ya? Iya Pak, Iya. betul Pak. Yang kecelakaan Udah Pak. bisa belum? Sudah bisa Pak, sudah bisa jalan. Udah bisa jalan? Mana Iya Pak, Mas Bintang? sudah bisa jalan Pak. Wajahmu wajah iya dong. Halo, mana kameranya? Oh ya 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 ya, alhamdulillah. Ya, maaf saya nggak bisa nengok, nggak nengok-nengok ya. Iya, oke. Iya, oke. Alhamdulillah sudah bisa masuk lagi. Saya senang banget ya. Ya, oke. Muhammad Bintang ya, udah ya. Panjangnya ada, belakangnya ada nggak? Bintang apa? Bintang Kejora atau bintang Nggak ada Pak, cuma Muhammad Bintang aja Pak. Muhammad Bintang aja? Oh, Ya, pakai saja nggak? Ya, nggak usah. pakai saja. Ini Srina ya. Oke. Ini ada yang salah nggak? Nggak ada ya. Ini Anissa Indah Puspitasari ya? Iya betul Pak. Ke atas ya? Ya, biar rata ya. Ini DP aja ya. DP. DP mobil. DP mobil. Oke, yang ini udah cocok belum namanya semua? Halo, cocok ya? Oke. Tadi kelas A ditambahin Muhammad Bintang ya. Waduh, masukin kemana nih kelompoknya? Masukin ke yang kelompok 4 ya, Mas Bintang. Iya Pak, taruh aja Pak. Ini yang prakteknya nih. Oh, M-nya 2 Mas ya? Iya bener Pak. Iya M-nya 2 Pak. Ya, oke. Ini nggak ada masalah kan? Cukup. Ada kelewat nggak? Ada yang kelewat nggak? Ada yang merasa kelewat? Nggak ada ya? Oke, ini juga enggak. Ini hanya garis besarnya ya. Silahkan membuat makalah. Oke. Ada kasus fiktif, maaf, fiktifnya itu dari internet kasus-kasusnya ya. Ya, jangan dibuat. Ini cari dari internet gitu ya. Ya, kalau fiktifnya ya ngarang, kalau fiktif mah ya. Ya, maksudnya adalah dari internet ya, dari internet carinya ya. Oke. Ini judul makalah, nama, program dan lain sebagainya ya. Ini lembar konsultasi, format penilaian makalah, ini penjelasan, ini format A,
Ini B. Ini 3A, 3B ya. 4 ya. Kok masih 2 sini. Oh, ntar dilihat lagi deh. Oke. Oke, saya kira itu saja ya. Untuk buku untuk prakteknya nanti menyusul ya. Nanti saya lihat lagi apakah masih cocok atau tidak, atau masih apa namanya, apa perlu direvisi gitu ya, apa perlu direvisi. Oke, nanti saya lihat lagi, nanti baru kita share ya. Eh, Mungkin di copy ya nanti ya, di copy ya di Pak Selamat biasanya ya, ya di apa namanya, di apa namanya, udah dijilid ya. Oke, ya untuk latihan lah, untuk latihan. Oke, untuk latihan apa? Latihan penanganan. Ya, ya. Oke, dah sekira itu aja dari saya. Ada yang perlu diklarifikasi, ada yang tanya dulu barangkali, silakan. Punten nanti daftar hadirnya ya diisi manual juga ya. Manual juga diisi, tanda tangan ya, tetap tanda tangan semuanya ya. Ya, oke, wah, ditandatangan, kemudian sesuai jadwal saja. Kalaupun ada yang nyimpang-nyimpang, misalkan ya seperti hari ini ya, tanda tangannya hari besok aja. Ya, ya, oke, hari Senin saja. Oke, untuk apa? Untuk menyelaraskan, ya menyelaraskan apa? Menyelaraskan antara rencana dengan pelaksanaan. Jangan sampai jomplang ataupun eh, ya kalaupun ada miss sedikit ya nggak apa-apa lah, miss sedikit sih. Oke, ya, oke. Silakan, ada yang diklarifikasi dulu nggak? Bapak izin tanya, Ya, sebentar, digedein dulu bentar. Ini saya kecil banget di sini. Yuk, iya Pak, saya izin tanya untuk saya Yumna dari kelas RKI. Untuk kelas RKI mungkin izin konfirmasi aja ya Pak. Untuk praktikumnya kami di kimia atau di jadwalnya Pak? oh gitu. Iya, 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 iya. Eh, Nanti kita bicarakan dulu ya sama ibu-ibu pengampunya ya. Apakah baiknya sih di sana sih ya, tapi mungkin kalau ada keterbatasan alat, ya itu dia yang keterbatasan alat yang agak susah gitu. Tapi nggak banyak alat sih kalau ini sih ya. Ya mungkin masih bisa dibond ya, beberapa bisa sama dosennya dibondnya, atau bisa juga andanya yang ngasih apa yang ngambil alatnya ke mana, ke yang ngebond ke laboratorium. Ya, kalaupun di sana gitu ya. Ya, kalaupun di mana, di di Jatiwarna ya, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi berat juga ya pulang peginya ya. Udah di asrama gitu ya. Alatnya di Jatiwarna gitu ya. Ya agak susah juga ya ke sana kemarinya. Ya udah ya, nggak apa-apalah, itu namanya perjuangan. Ya, perjuangan dari segi waktu, perjuangan dari segi tempat, perjuangan dari segi keuangan, perjuangan dari segi ya untuk mencari kehidupan lah. Ya, jadi harus diusahakan dimanapun tempatnya gitu ya. Nanti saya bicarakan dulu apakah atau janjian dulu boleh ya dengan
dosennya masing-masing, apakah di kimia ataupun di Jatiwarna. Ya, ya oke, boleh saja. Kalau misalkan saya pengennya di kimia, ya di kimia. Kalau pengennya di Jatiwarna, ya di Jatiwarna. Bisa saja. Nanti saya bicarakan dulu berempat ya. Oke. Ya, terima kasih atas Ya, usulannya gitu ya. Ya, nanti juga saya ya baik. tanyakan dulu sama Terima kasih Ibu Bapak. Kajur ya. Ya, apakah baiknya bagaimana gitu ya. Ya. Yuk, lanjut. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Kapan stopnya gitu ya. Kapan stopnya? Udah malam nih, udah ngantuk gitu ya. Ya. Mhm. Oh, resume adanya di eh, apa namanya? Di buku nantinya. Iya, di buku. Iya, ya bahasa Indonesia aja. Atau mau bahasa Inggris? Baiknya sih dalam bahasa Inggris, cuman sayanya juga kurang paham juga bahasa Inggrisnya gitu. Iya, iya nanti ya gado-gado aja nggak apa-apa. Ya, kita belajar bahasa Inggris juga ya. Ya, walaupun saya bisanya I love you doang misalkan ya, ya kalau ya di-scan kan nanti bisa ada ininya ya, ada artinya gitu ya. Iya, oke. Hmm, nanti saya juga tanyakan dulu ya sama, tapi kan pertanyaannya itu dalam bahasa Indonesia ya. Iya, mungkin oh iya iya, harusnya dalam bahasa Inggris juga ya. Bukunya juga ya khusus ya. Iya ya, khusus bukunya juga ya dalam bahasa Inggris. Iya, terima kasih usulannya, luar biasa ini. Ya, saya juga nggak ingat lagi ya, nggak ingat lagi ini ada RKI. RKI kan harus bahasa Inggris ya. Oke, nanti saya tanyakan dulu sama yang memegang RKI, ya baiknya bagaimana. Ya, ya sama Bu Kajur dan Bu Kaprodi ya. Ya, baiknya sih dalam bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena kita RKI ya untuk belajar juga menulis ya dan grammar-nya gitu ya, menulis dan grammar-nya. Walaupun ya saya sendiri grammar-nya kelabakan gitu ya. Ya, oke. Ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, nanti saya tanyakan dulu. Ya, toh masih di bulan September ya ada ya, insya Allah ya bulan September untuk ininya ya, untuk apa namanya, untuk praktikumnya ya. Oke, lanjut. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Luar biasa tuh pertanyaannya. Saya nggak kepikir ke situ ya. Iya, harusnya mikir juga ya. Iya, harusnya mikir juga gitu ya. Oke, silakan ada lagi. Cukup? Cukup. Iya, untuk yang RKI besok paginya ya Anda langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya untuk membahas apa yang materi-materi semuanya ya. Ya, sambil jalan, sambil revisi ya. Mungkin nanti habis presentasi juga bisa saja revisi ya, kemudian konsul ya sama eh, dosennya masing-masing. Ya, konsul untuk makalahnya ya. Ya, ya baiknya bagaimana gitu ya. Ya, apakah sudah kena belum antara antara apa namanya? Judul dengan isi gitu ya. Ya, udah kena belum gitu ya. Ya, udah masuk belum? Oke, jadi harus konsul ya, jangan tidak konsul. Ya, kenapa? Ya, kecuali yang pertama mungkin ya di minggu ini ya bisa saja kemungkinan tidak sempat konsul karena baru selesai. Tidak apa-apa, yang namanya juga kan
justru ini latihan, ya. Latihan apa? Latihan untuk membuat Anda menjadi akademisi, ya, atau menjadi nurse yang canggih, ya, dalam membuat makalah. Oke, mungkin suatu saat Anda bisa menjadi doktor ataupun profesor karena latihan-latihan ini. Ya, latihan-latihan dalam penulisan. Ya, oke, kita syukuri. Ya, lebih banyak tugas memang pusing sih, lebih banyak tugas memang pusing. Tapi ini latihan, ya latihan untuk berkarya, ya. Contohnya ada ponakan saya ya. Ada ponakan saya lulus tahun 2012 kalau salah ya. Lulusan 2012 dari yang di kimia ya dulu ya. 2012 kalau salah ya. Ya, masih di kimia ya. Nah, dia ya biasa ya tugas-tugas terus. Pas kerja, nggak taunya ada tugas terus dari rumah sakitnya. Ya, ada tugas terus. Sorry, bukan di rumah sakit. Tugas terus dari asuransi ya. Asuransi, kebetulan kerja juga di asuransi waktu itu. Ya. Nah, dengan pengalaman yang ada penyusunan makalah-makalah ini, ya, ini sangat enteng banget ditugaskan dari perusahaannya ya untuk membuat makalah-makalah. Enteng. Ya, padahal lulusan yang lain sama juga kalau ditugasin itu, waduh uring-uringannya bukan main. Oke, ya jadi Anda ini sebagai kata orang pewayangan itu kawah candra di muka. Ya, kawah candra di muka kalau kata pewayangan ini. Ya, latihan ya untuk berjuang sebagai tentara misalkan gitu ya. Iya, oke. Kalau banyak latihan maka ya insya Allah akan mudah untuk kita ya mencari referensi ya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ya silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Iya, cukup ya. Iya, ponakan saya itu sekarang kerjanya pindah justru jadi ini ya, jadi pramugari malahannya, nggak jadi perawat, nggak jadi perawat, jadi perawat terbang dia ya. Iya, tuh alhamdulillah ya. Iya, tolong kursus bahasa Inggris ya, saya sarankan dulu ya, itu dari awal tingkat 1 ya, D3 dulu ya. Ya, bahasa Inggris ya alhamdulillah ya, bisa masuk ya, apa namanya, perawat terbang ya, ya perawat terbang ya, ya. Oke, saya kira itu aja dari saya ya, ya. Ada yang tanyakan lagi cukup ya? Cukup, sudah malam insyaallah, sudah jam 20.06 ya, ya dan memang cuma 1 jam ya waktunya ya. Oke, sekira itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya revisi lagi ya. Ya, nanti di-share lagi. Ya, tapi untuk sementara untuk jadwal saya kira sama ya insyaallah. Ya, cuman perubahan dari template-nya saja. Ya, perubahan dari template-nya aja. Jadwal-jadwal insyaallah sama. Oke. Selamat malam semuanya, salam sama keluarga. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya bisa happy untuk MK ini, ya MK manajemen kritis ini, manajemen kritis, keperawatan kritis ini, ya, dan juga Anda bisa dilancarkan, dimudahkan, dan dibarokahkan sehingga mendapatkan ilmu dan keterampilan plus lancar semuanya. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam. Bapak izin, Foto dulu. iya Udah boleh foto di belum? sebentar ya Pak. Ayo foto dulu. Ya, untuk kelas RKI boleh di on cam dulu. Oke. Bapak izin boleh raise hand nggak bapaknya? Gimana caranya? Di Di mana? reaction Pak, di reaction. Ya, Di more ya? Oh, reaction iya di ini ya? more. Iya, Oh, raise hand. raise hand ya. Oh, dah. Oke. Untuk kelas RKI izin screenshot dulu ya. Ini RKI dulu nih. Iya Pak. Ya. Waduh, malam-malam cantik-cantik banget di gadis-gadisku. Lihatnya seneng banget. Untuk kelas RKI sudah boleh dilanjut ke kelas A. Ya, untuk teman-teman kelas 4A bisa raise hand ya dan on cam. Saya masih ada nggak tuh? Masih Pak, bentar ya. Oh masih, kirain nggak ada. Untuk kelas 4A udah selesai dilanjutkan. Untuk kelas B boleh raise hand ya. Nuh. Ya udah selesai Pak untuk kelas B. Sudah? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya, tolong dikerjakan ya semuanya ya. Dengan ridho ya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Oke, saya lab ya. Assalamualaikum semuanya.